Man arada an yahya sa'idan. Silakan. Man arada an yahya sa'idan. Aw yamuta syahidan. Falyaqul inda ibtida'i kulli syai'in Bismillahirrahmanirrahim. Barang siapa yang bermaksud hidup mulia atau mati syahid, maka ucapkanlah ketika memulai setiap perkara dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Ini hadis ya. Hadis ini kalau nggak salah hadisnya. Ya ini. Cuma nggak dijelaskan hadis riwayat siapa. Man barang siapa aroda bermaksud itu umat ayyahya pada hidup sa'idan mulia, au yamuta atau bermaksud untuk mati syahidan mati syahid, falyaqul maka ucapkanlah oleh si man inda ibtida'i ketika memulai kulli syai'in setiap perkara bismillahirrahmanirrahim dengan mengucapkan kalimat bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau kita ingin bermaksud hidup mulia atau bahkan mati syahid, maka ucapkan ini apa namanya jampinya ini ya, jampinya itu. Maka ucapkan pada saat kita memulai perkara tersebut bismillahirrahmanirrahim. Berarti kalau bermaksud untuk hidup mulia berarti apa? Usaha kan berarti maksudnya untuk apa? Hidup kan? Kita supaya bertahan hidup. Usaha itu kan berarti apa? Cari uang, cari nafkah, kemudian kita habis punya uang, kita makan untuk apa? Untuk hidup bukan? Hidup untuk kita, kalau kita punya istri, untuk istri kita, untuk anak-anak kita. Jadi kalau kita bermaksud untuk hidup mulia, usaha, dagang tahu, Sumedang, ya, kemudian buka usaha warteg, kuliner, dan sebagainya. Tujuannya untuk menghidupi diri kita dan juga untuk menghidupi keluarga kita atau santri-santri kita. Maka ucapkan bismillahirrahmanirrahim. Falyaqul 'indal ibtida'i kulli syai'in bismillahirrahmanirrahim. Ucapkan. Bahkan kalau kita ingin mati syahid, ini orang lain pengen hidup, ini pengen mati. Ini bedanya umat Islam luar biasa ya. Ada nggak orang yang ingin mati? Hah? Ada. Tapi matinya mati syahid. Ada. Seperti para sahabat dulu, seperti Khalid bin Walid, beliau itu menginginkan mati syahid, mati di medan perang, tapi Allah nggak kabulkan. Ternyata matinya di kasur. Kenapa? Karena gelarnya itu Saifun min suyufillah. Pedang dari pedang-pedang Allah. Jadi dewa pedang, kalau bahasa filmnya dewa pedang. Dewa pedang mati bisa mati nggak? Dewa pedang itu matinya pakai pedang nggak? Enggak, karena dewa kan. Jadi Khalid itu rajanya pedang, makanya tidak tersentuh oleh pedang. Tersentuhnya oleh malaikat Israel. Matinya di kasur. Banyak sahabat yang meminta ingin mati syahid. Seperti sahabat Abu Ayyub Al-Ansari. Tahu? Ada yang tahu? Siapa? Nah, Abu Ayyub Al-Ansari itu adalah sahabat Nabi yang mulia, yang waktu itu usianya termasuk sahabat senior yang waktu itu para sahabat itu tinggal sedikit jumlahnya ya, sudah pada meninggal. Itu zaman Muawiyah. Sudah pada meninggal. Tinggal sedikit jumlahnya. Dan di antaranya sahabat yang masih hidup adalah Abu Ayyub Al-Ansari. Usianya waktu itu 80 tahun. 80 tahun. Kemudian meminta izin kepada Muawiyah selaku khalifah untuk berjihad. Gitu kan? Ya ammi, ya pamanku gitu kan. Engkau tuh udah uzur. Engkau sudah tua renta, enggak apa-apa, enggak ikut jihad juga. Enggak Muawiyah gitu kan. Saya ingin berjihad gitu kan. Saya ingin berjihad dan saya ingin mati syahid. Kalau andaikan saya nanti mati syahid, maka kuburkanlah jasad saya di garda terdepan pasukan kita atau di dekat benteng musuh. Ternyata Allah kabulkan mati syahid. Dikuburkan di barisan saf terdepan pasukan dekat benteng Konstantinopel, dan ternyata ditemukan. Sekarang makamnya ada di Turki. Pada saat
Muhammad Al-Fatih itu beliau buka, gali, itu ada. Itu ceritanya apa? Ceritanya ketika menaklukkan benteng Konstantinopel. Kenapa? Karena beliau menginginkan menjadi pejuang yang terbaik. Karena ada satu hadis yang mengatakan bahwa yang menaklukkan benteng Al-Konstantinia, dia adalah pemimpin di antara pemimpin yang paling baik, sebaik-baik pemimpin dan sebaik-baik pasukan. Itu antusias para sahabat. Mati syahid. Juga ketika perang Mu'tah, ada yang tahu perang Mu'tah? Apa perang Mu'tah? Perang melawan ini, Mu'tah sama mau. Yang Hah? jadi itu kan? Pasukan Romawi. Yang nggak jadi ya? Perang Mu'tah itu adalah perang pasukan kaum muslimin melawan orang-orang Romawi. Pertama kali umat Islam atau para sahabat melawan Romawi yang jumlahnya 3.000 pasukan umat Islam dan 250.000 pasukan kafir. Jadi sama dengan 3 orang melawan 200 orang. Berbanding 3 orang melawan 200 orang. Bayangkan. Ya. Dan waktu itu sahabat belum tahu jumlah pasukan itu, jumlah musuh itu sangat besar. Ternyata ketika sudah nyampe, besar. Makanya Rasul pantas mengatakan nanti yang jadi panglimanya adalah Zaid bin Thabit. Kalau Zaid gugur gantikan oleh Ja'far bin Abi Thalib. Ketika Ja'far gugur gantikan oleh Abdullah bin Rawaha. Nah, ketika pasukan kaum muslimin sudah dekat, di dekat Mu'tah, yaitu masih perbatasan wilayah Syam, ternyata pasukan musuh mengerikan. Para sahabat rapat nih, gimana nih? Ini musuh besar gini. Kan shock ya. Emosionalnya mulai bangkit. Takut lah. Bayangkan 3.000 melawan 250.000. Antum 3 orang melawan preman 200 orang. Coba bayangkan. Melawan preman 200 orang. 3 orang melawan preman 200 orang. Shocknya gimana? Maka para sahabat waktu itu rapat tuh berbeda pendapat. Ada yang kita pulang saja, ada yang mengatakan kita ngirim surat kepada Rasulullah supaya nanti Rasulullah mengirimkan bala bantuan. Ternyata apa? Berdiri tegak Abdullah bin Rawaha. Kaum muslimin gitu kan. Kita ini berperang bukan karena musuh kita. Kita ini berperang bukan karena jumlah mereka banyak, pasukan mereka banyak, persenjataan mereka komplit. Tapi kita berperang karena Allah. Waktu itu langsung semangat kan. Sesungguhnya apa yang kalian benci itu yang kalian cari. Mati syahid itu yang kalian cari. Kan kita kan pengen mati syahid, kenapa kita lari? Makin semangat. Ya udah kita sepakati, kita tempur habis-habisan. Tempur tuh 3.000 orang melawan 250.000 orang. Ternyata apa? Ternyata qadarullah 3 jenderal ini syahid semuanya. Zaid syahid, Ja'far syahid, sahabat Abdullah bin Rawaha termasuk syahid. Digantikan oleh Khalid bin Walid. Di tangan Khalid bin Walid lah peperangan menang. Draw tapi menang secara psikologis. Wah. Nah itulah ceritanya ya. Para sahabat tuh mereka menginginkan mati syahid. Dan termasuk juga pejuang-pejuang di Hamas itu di Palestina, mereka menginginkan mati syahid. Makanya kalau orang-orang kafir melawan orang Islam, umat Islam, mereka akan kaget. Ini ada orang kayak gini ya, mereka tuh perang kok cari mati. Sementara musuh-musuh Islam perang cari dunia, cari ghanimah, cari apa ya. Nah kalau kita ingin mati syahid gampang, ucapan Bismillahirrahmanirrahim, maka akan dikabulkan sama Allah. Karena ini kalimat doa Bismillah itu. Kalau kita ingin paham nahu sorob, ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Allah yang akan fahamkan. Fal 'abdu idza arada an ya'mala 'amalan salihan balagha syaitan fi ibsari niyyati fa syara ibtida'a bidzikri tardan lahu li'annahu ma'a dzikri jiddan la yastami'an. Ini kata ulama. Kata ulama fal 'abdu maka seorang hamba idza arada ketika bermaksud si hamba ay ya'mala mengerjakan amalan, melakukan suatu pekerjaan solihan berupa amal soleh. Ketika ada seorang hamba yang dia ingin mengamalkan suatu amal soleh, pasti akan ada syaitan di situ. Balagha syaitan. Nongkrong syaitan itu pasti. Adam mau sholat, setan nongkrong. Mau thalabul ilmi, setan nongkrong. Tuh korbannya. Ya kan? Jadi dikencingin setan ini. Korbannya tuh.
Ngut. Buktinya apa? Setan ada. Coba kalau antum susah tidur, gampang. Saya susah tidur Pak Ustadz, gampang. Ikut Jumatan, tidur antum. Ya kan? Nah. Tapi kalau antum main game, pernah tidur nggak? Antum pernah lihat nggak orang yang main game nunutan? Nggak ada. Parat sampai subuh, antum. Ya kan? Parat sampai subuh. Tapi kalau pengen cepat tidur, susah tidur katanya. Jangan main game kalau susah tidur. Antum Jumatan, antum ikut kajian Islam, ngaji kayak gini nih, tidur antum. Setan tuh nongkrong di mana-mana. Ya, ngapain? Dikencingin telinganya sama matanya, tidur. Tuh, ya kan? Tuh. Ya enggak? Maka setan pasti nongkrong. Untuk apa? Fi ifsadi niyatihi. Untuk merusak niat. Ini paling penting nih. Tidur itu enggak seberapa. Tapi kalau udah merusak niat, waduh bahaya. Ngapain sih antum tidur belajar lama-lama berjam-jam? Apa enggak sakit pantatnya kata setan tuh? Udah, izin aja ke ustadznya. Gitu kan. Izin aja, tidur lagi. Ya kan? Merusak niat, apalagi yang ngapain sih belajar Islam itu kan? Emang bikin kaya? Ada nggak gitu kan? Oh itu naudzubillah itu kalau terpengaruh itu. Ngapain sih belajar? Emang bikin kaya? Itu setan tuh merusak niat. Maka ketika ada setan begitu, udah tidur aja, jangan ngaji, nanggung. Gitu kan, nanti aja. Ngapain belajar? Kita kerja aja. Kita makan aja, kita ngopi gitu kan. Setan itu. Maka ketika ada setan begitu, fasyara'a ibtida'a bidzikri tardan. Maka mulai awali ya aktivitas tersebut bidzikri dengan zikir. Maksudnya membaca bismillah, baca bismillah. Kalau kita ingin memulai pekerjaan supaya Allah bantu, Allah lindungi, maka ucapkan bismillah. Untuk apa? Tardan, untuk senjata kita untuk menolak syaitan. Li'annahu ma'adzikri, karena sesungguhnya setan itu dan zikir diddani, sesuatu yang berlawanan. Lajtami'ani, tidak akan pernah berkumpul, bagaikan air dan minyak, nggak akan pernah berkumpul. Itu kan saya pernah lihat orang di ruqyah kesurupan, setan kan setan. Tapi kok dia baca Quran juga setannya? Baca ayat kursi gitu kan. Itu jin muslim ya. Jin muslim. Tapi merusak. Walaupun dia bisa baca Quran, dia nggak akan kuat tahan lama. Sok terusannya suruh baca Quran, kebakar walaupun dia jin muslim. Jin muslim ya, yang tidak faham tentang syariat. Tapi kalau setan nggak akan kuat. Setan nggak akan kuat. Walaupun iblis sekalipun tidak akan kuat, karena dia walaupun dia itu beriman pada Allah, tapi dia bertentangan dengan syariat Allah, akan terbakar. Ya, maka jampinya ucapan bismillah. Ini yang paling sedikit ya, kalau antum bertambahkan a'udzu kalimatillahi tammati kulli min syarri ma khalaq, bagus. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis sama'i, bagus. Ini yang paling sedikit baca bismillah. Ya, penting, bismillah itu penting. Ini kayaknya yang ngantuk-ngantuk enggak baca bismillah ini. Ya, jadi sama setan dikencingin. Baca bismillah. Yang akan dibahas pada sekarang, masuk ke pembahasan ini, bahasan dalil. Sekarang masuk ke pembahasan nahwu sedikit. Nah, yang akan dibahas pada kalimat bismillah ada 3 ya kawan ya, ada 3. Yang pertama, nih ulama membahas ba pada lafaz bismillah. Nanti yang akan dibahas itu nanti ba-nya, kalimat isimnya, kalimat Allahnya nanti ya. Sekarang ba-nya dulu. Yang pertama ba pada lafaz bismillah. Yang kedua kalimat ismunnya. Yang ketiga kalimat Allahnya. Nanti itu. Sekarang kita bahas lafaz ba-nya. Yang akan dibahas lafaz ba pada bismillah ada 3 juga. Tadi kalimat bismillahnya ada
tiga. Sekarang kita bahas baknya dulu nih. Baknya nih bak ini nih. Ada 3. Ini luar biasa, dibedah nih banyak ini. Ada rahasionya nih. Kita bahas kata ulama yang akan dibahas pada ilmu nahwu yang pada baknya ini ada 3. Yang pertama adalah barisnya ba, maksudnya harokatnya ba, harokatnya ba atau barisnya ba. Yang kedua adalah muta'alaknya ba. Yang ketiga adalah maknanya ba. Muta'alak itu kaitan, kaitannya. Nanti dijelaskan. Sekarang bahas yang ini dulu, barisnya ba, ya, harokatnya ba, harokatnya ya. Kenapa ba memakai baris? Kenapa ba itu harus memakai baris? Kenapa ba itu harus diharokatan? Dikasih